mengizinkanlah saya, oleh sebab banyak orang Belanda ada di sini, untuk mengatur pidato saya dengan bahasa Holanda. Merdeka, tetap. Dames en heren, als gewoon uit de aard de zaak Nederlands voor mij een vreemde taal is. Halo Mistorian, tidak bosan mengulas tentang sosok Sultan Hamid II, seorang tokoh perjuangan nasional yang entah mengapa sangat sedikit sekali dibahas dalam buku-buku sejarah bangsa kita. Tokoh yang sangat berjasa dalam sebuah proses utuh menuju kelahiran sebuah negara republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga tokoh yang merancang lambang negara kita, Garuda Pancasila, namun terseok jatuh dalam lubang perangkap kerasnya politik saat itu. Pada 30 Maret 1978, Sultan Hamid II wafat di Jakarta, tepat pukul 18.15 ketika dirinya sedang melakukan sholat maghrib. Upaya ahli waris serta masyarakat Pontianak untuk mendapatkan pengakuan bahwa Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional ternyata tidak mudah. Gelar pahlawan tak kunjung didapat. Justru gelar pengkhianat pernah terembus kuat di negeri ini pada pertengahan 2020. Lalu, apakah benar Sultan Hamid II pengkhianat? Dan apa yang membuat Sultan Hamid II dianggap belum layak mendapat gelar pahlawan nasional? Berikut alasan-alasan yang diungkapkan oleh para ahli sejarah, salah satunya oleh Profesor Anhar Gonggong. Dan apa yang Bapak sampaikan di sini, sebagian daripadanya saya tanggapi sebagai sebuah cacat. Misalnya, salah satu yang Bapak tunjukkan faktanya dan tertulis dan ada fotonya, itu Sultan Hamid pada tahun 1946 diangkat, diberi pangkat Mayor Jenderal dengan posisi sebagai ajudan khusus Ratu Wilhelmina tahun 46. Pada tahun itu adalah tahun di mana kita justru dikejar-kejar Belanda. Seluruh keluarga saya di Sulawesi Selatan mau dihabisi Belanda. Ayah saya ketangkap, dibunuh, kakak saya, paman saya, ada kalau sekian ratus ada orang keluarga saya yang dibunuh Belanda pada waktu itu. Nah kalau begitu Sultan Hamid gimana? Pada saat kita dalam keadaan krisis, dikejar-kejar Belanda, dia ada di sana dengan pangkat yang tinggi di samping Ratu Wilhelmina. Faktanya seperti ini. Tapi harus diingat, antara tahun 45 sampai 49 kita digebukin Belanda. Banyak orang mati di Kalimantan Barat ini pada periode itu ketika melawan Belanda. Pada saat yang bersamaan Sultan Hamid ada di negeri Belanda di samping Ratu Wilhelmina. Nah, ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam tim itu, dan ini melahirkan diskusi panjang, bisa berhari-hari berdasarkan atas interpretasi, atas pemahaman dan sebagainya. Nah, dalam buku ini pada halaman 48 ada fakta menarik tentang Sultan Hamid. Ada kalimat begini, ketika bicara tentang proses negara federasi dan bagaimana pergumulan di situ. Ketika akan ada penggabungan macam-macam wilayah daerah provinsi-provinsi yang menjadi negara bagian. Kalimatnya begini supaya ada
dan konteks pada halaman 49. Saya bacakan. Dengan tuduhan bahwa pemerintah Pasundan telah membantu Westerling, maka daerah ini pada tanggal 11 Maret dimasukkan kembali ke dalam Republik Indonesia. Negara-negara bagian lain, Jawa Timur dan Madura, menyatukan diri sendiri dengan Republik. Dan pada tanggal 25 Maret, RIS masih hanya terdiri dari 4 negara Republik: Jogja, Sumatera Timur, Kalimantan Barat di bawah Sultan Hamid II, dan Indonesia Timur. Nah, kalimat ini bunyinya yang menarik. Dengan Kalimantan Barat, soalnya tidak suka, oleh karena Sultan Hamid ternyata turut campur dalam peristiwa Westerling. Dan pada tanggal 5 April telah ditangkap. Ini Pak, saya sebenarnya nggak tega untuk membaca ini, tapi Bapak minta saya tunjukkan fakta. Senada dengan video-video saya mengenai Sultan Hamid II, semoga nama beliau kembali pulih setimpal dengan jasa dan perjuangan besar beliau terhadap bangsa ini. Jangan lupa share video ini jika tujuan kita sama. Terima kasih. Een driewerf hoera uit te willen roepen op Bung Hatta hier aanwezig. Hip! 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 Hip!